Kuku Atus, perkenalkan nama saya Marsha. Saya mahasiswi Sastra Prancis angkatan 2024. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas bersama buku Teras Lakang karya Emile Zola yang saya lihat di sini. Nah, kenapa buku ini menarik? Nah, buku ini saya dibilang menarik karena ia adalah salah satu yang kontroversial pada masanya, yaitu pada abad 19. Buku ini membahas tema yang tabu pada zaman itu, yaitu perselingkuhan dan juga pembunuhan. Nah, novel ini menceritakan kehidupan Teres, seorang wanita muda yang tinggal bersama bibinya, madam belakang, dan sepupunya Kamil, yang Kamil juga adalah suaminya. Nah, sederhana yatim piatu. Ia lahir dari seorang tentara Prancis dan ibunya adalah seorang natif Afrika. Ia dibawa oleh ayahnya ke Paris untuk dititipkan kepada adiknya, madam belakang. Sedangkan kami suaminya adalah anak yang emang sudah sakit-sakitan sejak kecil dan dijaga sedemikian rupa oleh ibunya. Setelah keduanya dinikahkan, ya itu merupakan praktik yang bisa dibilang praktik yang memang sudah wajar di zaman itu. Di abad 19 banyak suami istri yang dinikahkan bukan karena cinta, tapi karena emang kewajibannya mereka, terutama Teres dan Kamil yang mereka adalah sepupu. Mereka nikah tanpa ada rasa cinta. Rasa cinta yang mereka punya itu adalah rasa cinta adalah saudara sepupu dan tidak lebih daripada itu. Nah, setelah keduanya dinikahkan, mereka akhirnya pindah ke rumah di Selasar Dupont Neuf Paris, di sebuah pemukiman kumuh yang sempit, lembab, dan juga pengap. Dan ya awalnya mata belakang tuh mengharapkan kalau keponakan perempuannya itu bahagia dan senang dengan kepindahan mereka. Itu yang mengharapkan Teres buat menghias rumah, buat bersihin rumah tiap hari, tapi kenyataannya enggak. Ya kalau dipikir-pikir, siapa sih yang pengen tinggal di tempat kayak gitu meskipun dia ada di Paris? Tapi kalau keadaannya seperti itu tentu saja tidak akan membuat penghuninya senang, karena keadaannya yang sempit, lembab, gelap, dan itu adalah sebuah wilayah yang memang gak jelas, karena itu bukan jalan utama, tapi di jalan tikus, di jalan dimana orang-orang sana tuh cuma buat cari jalan alternatif aja, bukan jalan utama dimana orang-orang bakalan ke situ terus-menerus. Nah, di sana madam belakang membuka toko alat jahit yang letaknya adalah di lantai 1, sedangkan lantai 2-nya itu dipakai buat tempat tinggal mereka, ya semacam kayak ruko lah rumah mereka itu. Nah, di situ juga Kamil tertarik buat cari pekerjaan. Dia diterima di perusahaan kereta api yang bernama Orleans, dan dengan bekerjanya Kamil, Teres pun jadi semakin kesepian di rumah dan bosan juga, karena hanya berduaan saja dengan madam belakang. Nah, di Paris ini madam belakang bertemu dengan teman sekampungnya dulu di Vernon, dulu tempat tinggal mereka, yaitu Michaud, anaknya Olivier, dan istri Olivier yang bernama Suzanne. Selain itu, di kerjaannya di kereta api Orleans itu, kami bertemu dengan Grivet dan juga bertemu dengan teman masa kecilnya dulu, teman masa kecilnya kami dengan Teres yang bernama Laurent. Setiap kali semalam, mereka pun berkumpul bersama di salah satu Neuf untuk bermain karton, mengobrol bersama. Nah, Laurent ini adalah tokoh yang cukup penting di cerita ini, karena orang adalah orang yang pemalas. Ia itu sebenarnya tidak suka bekerja, dia suka main wanita, tapi dia juga gak modal. Nah, karena gak modalnya itu, dia pengen tidur dengan wanita, tapi dia juga gak mau makan sepeser pun, dan akhirnya ia pun tertarik dengan Teres. Teres pun mau-mau aja, soalnya
kalau dilihat-lihat memang suaminya kan tidak pernah memenuhi kebutuhan hasratnya itu ya, karena kami adalah anak yang penurut, pendiam, bukan pendiam sih, dia anak yang monoton dan cuma tinggal di dalam cangkang yang dibuat oleh ibunya. Didorong oleh hasrat mereka pun berselingkuh diam-diam, dan di depan Madam Rakang dan juga kami, mereka berakting seakan-akan tidak ada apapun di antara mereka. Mereka bertingkah seakan-akan ya mereka tuh tidak peduli satu sama lain, terutama Teres. Ia yang dasarnya adalah orang yang pendiam dan juga tidak banyak berekspresi. Dia bertingkah, berakting seolah-olah dia tidak peduli dengan keberadaan orang sama sekali. Nah, dengan hal itu, perselingkuhan mereka pun tidak dapat diketahui oleh siapapun. Mereka berselingkuh dengan diam-diam. Lama-kelamaan mereka menganggap kami sebagai gangguan. Ada keinginan untuk menyingkirkan kami, yang akhirnya pun mereka sungguh lakukan. Mereka mengajaknya berkeliling jalan-jalan di sekitar Sungai Sen, naik kapal, lalu setelah itu lorong pun mencekiknya agar ia lemas. Namun kami pun tidak pasrah begitu saja. Dia berusaha melawan, menggigit leher lorong di bagian sini sampai dagingnya pun ikut lepas. Lalu kami pun diceburkan dalam sungai. Teres yang dia tidak tahan melihat pertingkaian itu, akhirnya dia pun pingsan. Pingsannya Teres itu adalah menjadi suatu hal yang justru malah membantu orang untuk membuat sebuah alibi. Ia pun menceburkan dirinya bersama dengan Teres ke dalam sungai, dan dengan hal itu muncullah kalau seakan-akan Ronglah yang menjadi pahlawan. Ia adalah orang yang berusaha menyelamatkan sahabatnya dan menyelamatkan istri sahabatnya itu. Padahal dia yang memang sengaja merencanakan hal itu. Tapi dengan dianggapnya sebagai pahlawan, itu akhirnya membebaskan mereka dari tuduhan yang mungkin diberikan kepada mereka. Nah, agar bisa menjadi lebih meyakinkan, Lorong pun akhirnya datang ke kantor polisi dan menemui Misho yang merupakan seorang komisaris polisi. Ia membuat alasan kalau dia sedih karena Kamil tenggelam, karena ia berusaha menyelamatkan istrinya dan ia yang berusaha menyelamatkan mereka, tapi sayangnya nggak selamatkan, yang dapat hanyalah Teres. Misho pun percaya pada hal itu dan nggak ada curiga sama sekali. Akhirnya pun orang pun bisa santai mengambil kamar mayat dengan tujuan agar ia bisa mengidentifikasi dan menemukan si mayatnya si Kamil udah ketemu belum atau gimana, dan dia memanfaatkan itu buat ngelihatin mayat perempuan yang telanjang. Ya kayak udah pertama selingkuh, bunuh, udah gitu cabul lagi. Kayak apa sih minusnya lagi sih orang ini, dia udah kebanyakan minus. Ya meskipun mereka bisa lepas dari tuduhan membunuh kami, mereka pun nggak bisa lepas dari yang namanya halusinasi. Mereka terus melihat Kamil saat malam hari terutama, dan mereka menganggap bahwa jalan satu-satunya untuk keluar adalah jalan menikah. Setidaknya ada orang lain yang duduk di sisi mereka yang mungkin bisa mengusir Kamil, sehingga mereka punya satu sama lain dan bisa saling bergantung, itulah intinya. Nah, mereka pun mulai mengelabui orang-orang di sekitar mereka seakan-akan menikah adalah amanah yang diberikan oleh Kamil kepada mereka, bahwa ini aku memberikan istriku untuk dijaga olehmu sahabatku, seperti itu. Dan mereka pun kayak mereka
mereka pun berakting seakan-akan mereka terpaksa menerima pernikahan itu dan bukan adalah hasil dari keinginan mereka. Tapi emang nyatanya kehidupan mereka bakal bahagia ya? Ya enggak, mereka adalah pembunuh. Nggak mungkin seorang pembunuh, orang yang membunuh untuk mendapatkan bersama lain akan berakhir bahagia juga. Mereka meraih sesuatu dengan cara yang buruk dan tidak mungkin mendapatkan hasil yang baik juga. Hasilnya pun akan selalu buruk. Mereka pun malah jadi jijik dengan keberadaan satu sama lain. Mereka merasa keberadaannya yang lain itu adalah hal yang menyebabkan Kamil muncul dan menghantui mereka. Mereka menjadi pengingat akan dosa yang mereka lakukan pada Kamil. Meskipun Kamil sudah mereka bunuh, tapi ia tidak meninggal sepenuhnya. Mereka tetap ada, tetap hadir dalam pikiran mereka dan menghantui mereka sampai kapanpun itu. Akhirnya mau gak mau mereka menjalani kehidupan tiap harinya seperti kepribadian ganda. Di siang hari mereka hidup sekolah nggak ada apa-apa, mereka tetap bekerja, tetap ngurusi toko, tapi di malamnya mereka terdidik ketakutan. Mereka menjadikan Madam Lorong sebagai pelarian mereka. Mereka mendengarkan ocehannya setiap malam, tapi semenjak Madam Rakang lumpuh dan bisu karena terkena penyakit stroke, mereka pun mencari pelarian lain, yaitu dengan saling menyalahkan. Tiap malam mereka bertengkar dengan keras sampai akhirnya Madam Rakang pun mengetahui bahwa kedua anaknya ini adalah pembunuh Kamil, anaknya sendiri. Tapi dengan keadaannya yang seperti itu, Madam Rakang tidak bisa bergerak apapun. Dia bisu, dia lumpuh, dan tubuhnya nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi dia cuma bisa melihat mereka dengan tatapan ngeri dan jijik. Setiap hari mereka saling bertengkar, saling menyalahkan satu sama lain, dan menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar atas penderitaan mereka. Setidaknya bagi mereka, itulah hal yang membuat mereka setidaknya mampu menyalurkan kegelisahan yang mereka alami. Setidaknya beban mereka bisa berkurang sedikit dengan saling menyalahkan itu. Nah, Lorong mencari pelarian lagi dengan menyewa studio untuk melukis. Dia berharap setidaknya dengan tidak melihat Teres, dia tidak akan berbayang-bayang oleh Kamil. Tapi nyatanya, setiap dia melukis, entah melukis pria, wanita, ataupun dari segala usia, ataupun juga binatang, semuanya itu memiliki wajah Kamil. Ekspresinya pun sama dengan melihat Kamil yang ia lihat di kamar pada waktu hari itu. Pada akhirnya, ia pun tidak sanggup untuk melukis. Ia hanya merenung dan menderita sendirian di studionya itu. Di siang harinya dan saat malam, ia pun tersiksa lagi karena bertemu dengan Teres. Selain itu, di sisi lain, Teres atas keegoisan dirinya untuk mendapatkan ketenangan, ia berdoa dan menangis setiap hari di hadapan Madam Rakang. Seakan-akan hal itu akan memberikannya pengampunan, padahal sebenarnya Madam Rakang menatapnya dengan rasa benci. Pemandangan itu tampak sangat munafik di mata Madam Rakang. Tapi tentu saja mereka tidak bertahan selama itu juga. Semakin lama mereka menjadi semakin curiga akan satu sama lain. Setiap bertengkar, salah satunya pasti akan mengancam lawan bicaranya untuk melaporkan salah satunya ke polisi. Meskipun pada kenyataannya mereka pun tidak berani melakukan hal itu. Mereka takut dengan bayangan akan pengadilan, bayangan akan giotin. Mereka berusaha berikan yang akan giotin itu sama mengerikan bagi mereka. Mereka sebenarnya tidak sanggup untuk menerima konsekuensi atas kesalahan yang mereka perbuat. Dan pada akhirnya mereka pun memilih untuk berusaha saling membunuh, namun saat mereka saling mengetahui intensi lawan-lawannya mereka, akhirnya mereka pun memilih jalan lain, yaitu untuk bunuh diri bersama. Hal ini menunjukkan bahwa meski mereka tidak mendapatkan sanksi secara hukum,
Namun, batin dan pikiran mereka yang akan menghukum dan menyiksa mereka sendiri. Kejahatan yang muncul dari dalam diri mereka akan dihukum sendiri, dialami sendiri oleh diri mereka juga. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pola asuhan yang dilakukan pada Teres adalah salah sejak awal. Teres yang merupakan putri dari seorang Afrika yang memiliki darah yang liar dan penuh gairah dalam dirinya. Ia adalah anak yang sangat kuat, aslinya dia tubuh dengan fisik yang sangat kuat, tapi ia dipaksa untuk diam, dipaksa dan dirawat seperti anak yang sakit-sakitan. Ia terkungkung di dalam rumah dan tidak bisa hidup dengan bebas. Padahal ia sangat menyukai alam, terutama Sungai Sen. Ia suka menghabiskan waktu untuk menatap Sungai Sen, dan tubuhnya yang kuat pun bahkan sanggup untuk mengangkat Kamil dan menggendongnya. Nah, represi yang dialami oleh Teres sejak kecil hingga dewasa ini membuatnya jadi seorang tertutup dan pendiam. Ia menyembunyikan emosi semangat yang dimilikinya diam-diam dalam hatinya. Hal ini membuat semua hasrat yang ia miliki akhirnya pun keluar saat ia bertemu dengan Lorong. Jadi hubungan mereka tuh bukan karena cinta, cuma karena dorongan insting puasnya mereka untuk saling memuaskan satu sama lain gitu. Hal ini disebabkan karena emang dasarnya manusia itu memiliki hasrat dan juga emosi yang tidak dikelola dan dikeluarkan dengan baik akan menghasilkan hasil yang buruk juga, seperti pada Teres. Hal ini menyebabkan hal yang impulsif. Ketika ia merasakan emosi yang cukup intens, ia tidak dapat mengontrolnya. Ia tidak tahu harus melakukan apa, dan akhirnya ia pun hanya dalam emosi sementaranya itu tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang atas hal yang dilakukannya itu. Setelah hal itu rupanya berdampak buruk, ia pun tidak mau menyalahkan dirinya sendiri. Setidaknya bagi Teres, dengan menyalahkan orang lain itu akan membuat dirinya menjadi lebih baik. Seakan-akan dirinya adalah orang yang lebih baik daripada orang lain, padahal dia juga sangat buruk dan sangat busuk juga. Buku ini sendiri menjadi sebuah kontroversi pada zamannya, sebab pembuat dengan berani mengangkat tema yang tabu, yaitu pembunuhan dan juga perselingkuhan. Sebagai penulis naturalisme, ia berusaha memberikan sisi yang pokok dari masyarakat. Namun, masyarakat Prancis pada abad 19 menganggapnya sebagai buku yang vulgar, porno, dan juga memberikan pengaruh buruk pada masyarakat. Nah, bukan berarti buku ini adalah buku yang tidak pantas untuk dibaca. Di awal buku ini, Zola memberi pengantar atas reaksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap bukunya ini. Ia menyatakan bahwa ia menempatkan dirinya sebagai seorang ilmuwan yang melakukan studi pada karakter-karakternya, yang melakukan hal-hal berdasarkan pada determinasi biologis dan sosial mereka. Sebagai penulis naturalisme, Zola berusaha untuk memperlakukan tulisannya sebagai laboratorium eksperimen. Ia berusaha menunjukkan bahwa manusia itu sangat digerakkan oleh sifat-sifat yang misalnya mengalir pada diri mereka. Zola memang suka mengambil tema-tema yang dianggap cukup gelap. Namun berbeda dengan novel-novel lainnya yang mencakup dimensi yang lebih luas seperti sosial dan ekonomi, seperti misalnya L'Assommoir yang menggambarkan kemerosotan moral yang disebabkan oleh lingkungan sosial seseorang, Germinal yang menyoroti kehidupan buruh yang miskin, dan Le Rougon Macquart yang mengambil posisi keluarga yang berbeda secara sosialnya. Nah, buku Teres kali ini ia sendiri fokus pada aspek psikologi individual. Namun, semuanya sama-sama bertujuan untuk mengangkat topik kehidupan masyarakat yang selama ini terpinggirkan, untuk menunjukkan kalau hal yang seperti ini itu memang ada dan mungkin jadi juga di masyarakat.
Novel Teres Lakang merupakan salah satu dari eksperimen yang dilakukan oleh Emil Zola. Secara spesifik, ia ingin mengungkapkan kebobrokan yang tersembunyi di salah satu sudut Paris setelah adanya Haussmannisasi, bahwa tidak semua itu indah. Ada satu sisi yang menyimpan kebobrokan dan keburukan di dalamnya. Dan inilah realita yang ada di masyarakat. Memang ada hal yang seperti ini dan mungkin bakalan terjadi juga. Buku ini mampu membuat saya meringis saat membacanya. Benar-benar buku yang membuat orang terjadi dan mempertanyakan, apakah sungguh hasrat seorang manusia mampu membuatnya bergerak sampai sejauh ini?